Saudara sudah memasuki awal pekan, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Dan Kompas Bisnis hari ini akan membahas soal market tentunya. Dan ini yang dibahas yaitu saham Big Banks versus Bank Digital. Siapa juaranya di tahun ini, di tahun 2025. Dan saudara, tahun 2025 tampaknya memang bukan tahun yang terbaik bagi sektor perbankan yang melantai di bursa saham. Tak terdengar ada kabar bullish dari bank-bank besar seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan juga BBCA. Namun kebalikan, justru bank digital hampir semua menghijau, bahkan ada yang mencapai ratusan persen hingga akhir 2025. Mengapa Big Banks dengan profit dan market cap yang jauh lebih besar bisa tersungkur dibanding bank digital? Sebelumnya kita lihat dulu kinerja saham Big Banks panjang tahun 2025 berikut ini. Nah, ini dia kinerja saham Big Banks di tahun 2025 yang memang ini terjun bebas selama tahun ini dengan penurunan terbesar terjadi pada Bank Sentral Asia atau BBCA, ini terjun 18,69%. Sementara itu saudara, kalau kita lihat di sisi lainnya ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, di sini juga turun 10,45% di tahun berjalan, di tahun ini di tahun 2025. Bank Mandiri juga turun 11,54% dan BNI juga turun 5,45%. Nah, kalau ini merupakan kinerja saham Big Bank selama tahun 2025 atau tahun berjalan, lalu bagaimana dengan sepekan terakhir? Kita lihat di data berikutnya. Nah, kalau tadi merah semua, sepekan terakhir ini hijau semua dengan angka-angka berikut ini. Berbeda dengan kinerja sepanjang tahun 2025, selama sepekan lalu Big Banks melaju positif dibanding emiten-emiten konglomerasi yang selama ini dikenal paling manggung. Selama seminggu kemarin ini kinerja saham Big Banks menghijau. Kita lihat di BBRI ini naik atau positif di 3,29%. Dan Mandiri positif ataupun naik 7,37%. BNI tipis begitu, kenaikannya di 1,64%. Dan BCA juga tipis, kenaikannya 1,58%. Mengapa saham Big Banks mulai bangkit? Salah satunya adalah foreign inflow atau ada aksi beli asing yang perlahan masuk meski tak sederas yang keluar di sepanjang tahun 2025. Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini ada aksi jual atau beli asing di saham Big Banks sepanjang tahun 2025. Memang saudara, selama tahun ini aksi jual asing memang jauh lebih besar dibandingkan yang masuk. Kita lihat saja sebagai contoh di beberapa emiten di perbankan, khususnya Big Banks di Bank Rakyat Indonesia, aksi jualnya sangat besar yaitu 7,91 triliun rupiah, sementara beli 467,84 miliar rupiah. Ini semua dalam rupiah ya saudara. Kemudian Mandiri jauh lebih besar, ini jual asingnya yaitu 13,31 triliun, sementara belinya 455,22 miliar rupiah. BNI juga demikian, yang keluar ada 4,23 triliun rupiah, dan BCA ini mencatatkan yang terbesar dibandingkan dengan Big Banks lainnya aksi jual asingnya yaitu sebesar 27,26 triliun rupiah, sementara beli di 534,46 miliar rupiah. Meski kinerjanya tidak mengesankan saudara, namun ada yang dipertimbangkan oleh investor untuk tetap mempertahankan saham Big Banks ini, yaitu salah satunya adalah dividen. Bank apa saja yang telah mengumumkan akan membagikan dividen dalam waktu dekat? Kita lihat data berikutnya. Nah, ini ada kado akhir tahun dari Big Banks yang merupakan ataupun yang berupa dividen interim. Di Indonesia ini memberikan kado kepada para investornya setelah mengumumkan akan membagikan dividen interimnya. Bank apa saja? Ini pertama ada Bank Rakyat Indonesia di paling pojok sana. Ini yang akan membagikan dividen interim sebesar Rp137 per lembar saham dengan total yang dibagikan sebesar 20,63 triliun rupiah. Kemudian dividen ini akan dibagikan pada 15 Januari 2026. Yang menarik saudara, ada juga Bank Mandiri alias BMRI. Ini untuk pertama kalinya membagikan dividen interim setelah beberapa tahun terakhir absen begitu, di mana BMRI akan membayarkan dividen interim sebesar Rp100 per lembar saham dengan total 9,3 triliun
rupiah. Jadwal pembagian akan diumumkan segera sesuai dengan ketentuan dari Bursa Efek Indonesia. Sementara bagi Anda holder BBCA ataupun Bank Sentral Asia, hari ini bisa tersenyum lebar karena dividen interim BBCA sebesar Rp55 per lembar saham dengan total 6,77 triliun rupiah akan ditransfer hari ini atau dibayarkan hari ini, Senin 22 Desember 2025. Selamat ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana kinerja saham bank digital yang kita bandingkan di awal. Nah, ini dia kinerja saham bank digital di tahun ini, di tahun 2025. Hampir seluruh saham bank digital menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Kecuali nih saudara, kecuali Arto alias Bank Jago yang justru terjun sebesar 19,34%. Sementara ada Bank Neo Commerce atau BBYB yang mencetak kenaikan tertinggi mencapai 115,18%. Ada juga Alobank atau BBHI juga naik sangat tinggi sebesar 97,9,9%. Sementara ada Bank Aladin Syariah ini dengan kode saham BANK atau Bank ini juga naik lumayan lah ya sebesar 15,53% sepanjang tahun 2025. Meski demikian saudara, hampir semua saham-saham bank digital ini tidak membagikan dividen kecuali BBHI yang membagikan dividen 50% dari laba bersih pada April tahun ini. Dan yang tidak bisa dihiraukan saudara, pada tahun ini ada Superbank ataupun bank digital dengan kode SUPA yang baru diperdagangkan di bursa saham pada pekan lalu. Harga IPO SUPA adalah 635 per lembar sahamnya. Dan cukup mencengangkan karena selama 3 kali berturut-turut mencetak auto reject atas atau ARA. Dalam 3 hari SUPA mampu melesat sebesar 55,70%. Ini SUPA memiliki market cap 41,28 triliun dan kini menduduki posisi pertama emiten dengan jumlah investor paling banyak menggeser BBRI. Lalu apa jawaban dari pertanyaan siapa juara di tahun 2025? Apakah Big Banks ataukah bank digital? Jika merujuk pada kinerja sahamnya, emiten-emiten bank digital jauh melampaui Big Banks. Namun kalau value investor yang melihat dividen, tentu Big Banks masih dipertimbangkan untuk tetap dikoleksi. Saudara, lalu apa yang membuat saham-saham Big Banks terperosok tahun ini dan kemudian perlahan bangkit selama sepekan terakhir? Akankah secara kinerja bisa melampaui bank digital? Selesai jeda Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Apa saja sentimen dan katalis yang membuat saham-saham Big Banks terperosok tahun ini dan kemudian perlahan bangkit selama sepekan terakhir? Lalu bagaimana juga proyeksinya di tahun 2026? Akankah secara kinerja bisa melampaui bank digital? Kita bahas bersama Kepala Riset Panin Sekuritas, Niko Lawrence. Selamat pagi, Mas Niko. Pagi, Mas Yan. Mas Niko, kita ngobrol-ngobrol soal Big Banks dan juga versus bank digital begitu, yang memang kalau kita lihat tadi saya bacakan datanya Big Banks ini loyo begitu dibandingkan ataupun jika disandingkan dengan bank digital terkait kinerja sahamnya atau capital gain-nya. Analisis Anda, apa saja jadi faktor pemicu yang membuat saham Big Banks ini loyo sepanjang tahun 2025? Iya, sebenarnya kalau dari sisi investor ya, concernnya ke Big Banks itu kalau tahun ini tuh lebih ke sisi laba sih Mas ya. Karena kalau kita lihat kan sampai laporan keuangan di 10M25 kemarin pun kalau kita lihat tuh beberapa laporan keuangan nggak terlalu bagus ya, negatif bahkan. Cuma BCA kalau kita lihat di antara 4 Big Banks itu yang sebenarnya masih perform, masih ada growth-nya. Cuman kalau bank-bank lain, Mandiri, BNI, BRI, kalau kita lihat itu masih negatif ya. Pertanyaan sebenarnya kenapa negatif gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya kalau ngomongin dari sisi, mungkin kita bahasnya dari top line ke bottom line-nya dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi interest income gitu ya, itu kan faktornya 2. Antara dari sisi NIM, itu profitabilitas, itu spread antara bunga dan juga biaya funding gitu ya. Nah, itu ada pressure tuh, Mas Yan.
Kenapa ada pressure? Jadi karena kalau kita lihat di tahun 2025 ini, bank nih agak susah buat cari likuiditas. Jadi mereka harus compete sama pemerintah, pemerintah lagi agresif juga cari funding, Bank Indonesia pun juga agresif juga jaga nilai tukar. Bikin instrumen yang namanya SRBI, pemerintah bikin instrumen yang namanya SBN gitu ya. Bunganya kasihnya 6%, 6,5%, 7%. Jadi kalau kita lihat itu attractiveness depositonya nggak ada tuh Mas Yan gitu ya. Jadi akhirnya kelihatan tuh bahwa dari sisi dana pihak ketiga khususnya buat deposito agak susah. Nah, kalau kita lihat yang buat SBN-nya agak lumayan kuat di situ ya. Nah, itu sebenarnya concern pertama. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat tren belakangan, data SRBI itu trennya udah turun. Jadi secara bunga udah turun, secara jumlah issuance-nya udah turun. Jadi harusnya sedikit disattract orang buat ambil SRBI. Udah kelihatan sebenarnya ada sedikit movement ya, mereka kembali ke deposito, cuman angkanya belum terlalu signifikan. Nah, itu jadi PR pertama. Nah, kedua adalah dari sisi penyaluran kredit. Kalau kita lihat ini bank dua sisi sih Mas. Jadi kalau kita lihat dari sisi supply-nya, mereka agak hati-hati buat salurin kredit. Khususnya sebenarnya buat di segmentasi-segmentasi yang sebenarnya risikonya lumayan gede. Walaupun itu profitabilitasnya lumayan tinggi ya. Kayak contohnya mikro, mereka agak hati-hati. Kredit-kredit yang kecil, mereka agak hati-hati. Kredit-kredit yang medium, mereka hati-hati. Bahkan ke level consumer, itu kalau kita ngomongin properti, itu mereka agak hati-hati. Kalau mereka ke otomotif, itu agak hati-hati. Cuman yang modelnya kayak buat model kerja, buat investasi, itu trennya masih lumayan positif. Nah, dua sisi sih. Jadi dari sisi supply-nya mereka hati-hati, cuman kalau kita lihat dari sisi permintaan pun, sebenarnya confidence bisnisnya belum yang pulih-pulih banget gitu ya. Jadi mereka masih ada kayak sedikit unwilling buat pinjem kredit sebenarnya. Makanya kalau kita ngeliat data terakhir kredit, yang targetnya BI itu 8-11, kredit itu cuma di level 7%. Nah, jadi karena misalnya kreditnya ini nggak muncul, nggak tumbuh, nah itu yang bikin sebenarnya dari sisi interest income-nya agak lumayan berat. Nah, di interest expense gitu ya, tadi perang tuh sama si DPK dan pihak ketiga, nah itu jadi berat. Nah, yang satu jadi pemberat di tahun ini itu adalah masalah kredit quality atau masalah NPL gitu ya, non-performing loan, kredit yang sebenarnya macet gitu ya. Nah, kalau kita trennya tuh sebenarnya nggak terlalu bagus tuh Mas Yan gitu ya, karena di tahun ini banyak kayak contohnya kita ngomongin BRI. Itu NPL masih di level 3,1% gitu ya. Kelihatan di segmen kayak Kupedes, di segmen mikro masih lumayan berat gitu ya. Bank-bank yang mandiri kayak BTN itu lumayan kena di bagian propertinya. Jadi kita lihat beberapa pemain bank sini kayaknya agak lumayan berat nih buat maintain mereka punya credit quality gitu. Jadi kayaknya ekonomi itu belum yang benar-benar pulih. Jadi bikin resiko dari sisi gagal bayar itu masih tinggi sebenarnya. Itu sih Mas Yan. Berarti kita secara garis besar begitu umumnya melihat bagaimana juga profit ataupun laba bersih yang dihasilkan oleh bank-bank ini kuartal per kuartal sepanjang tahun 2025 ini turun begitu dibandingkan tahunan dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau kita melihat sepekan terakhir saja, ini Mas Niko, ada fenomena ini, big banks ini rebound. Apa saja kemudian analisis Anda, katalisnya apa saja? Apakah menurut Anda puncak pesimisme terhadap big banks sudah mulai berakhir pelan-pelan begitu? Nah, jadi kalau big banks ini sebenarnya tipikalnya macro play. Jadi itu mereka biasanya banyak didorong dari cerita-cerita di makro gitu ya. Salah satu yang paling penting menurut kita itu adalah stabilitas dari sisi nilai tukar rupiah. Kita tahu walaupun sebenarnya posisi sekarang rupiah agak sedikit melemah gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin agak sedikit panjang time frame-nya, ini kita lihat ruang penguatan rupiah sebenarnya, at least sampai tahun 2026. Konsensus bilang akhir tahun tuh bisa sampai 16.500, 16.300, itu range-nya. Karena ekspektasi sebenarnya dolar indeksnya bakal melemah. Nah, kalau seandainya rupiahnya ini stabil, foreign tuh biasanya lebih pede buat masuk ke pasar. Karena mereka at least dapat stability dari sisi nilai tukar. Jadi mereka nggak rugi di situ. Jadi bank harusnya disupport dari situ. Nah, berarti kedua sebenarnya saya lihat kenapa? Berarti asing begitu ya, yang juga menjadi katalis utama dalam peran penting gitu dalam naiknya harga saham big banks di satu pekan terakhir ini. Betul. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya flow foreign itu sangat penting gitu ya. Karena bisa dibilang tuh bank itu adalah foreign darling. Jadi mereka salah satu yang bisa masuk ke pasar, salah satu pasti big banks. Karena foreign ini kan sebenarnya size kan gede ya Mas Yan. Jadi mereka pasti akan cari sebenarnya bank-bank yang bisa tampung mereka punya liquidity. Kalau kita misalnya mainnya ke small cap gitu ya, pasti langsung dikasih 1 triliun siap langsung naik banyak ya. Banks itu masih bisa absorb dari sisi liquidity-nya. Nah, kedua sebenarnya kita lihat dari pemerintah itu support sebenarnya buat sektor perbankan.
kemarin dari Pak Purbaya Kementerian Keuangan itu ada injection 200 triliun liquidity, itu bakal positif. Terlepas dari beberapa kayak ada risiko mungkin apakah nanti ini jadi NPL, cuman kita ngomongin itu later ya. Cuman di early, di tahap awal, at least dengan adanya pemberian insentif, itu akan boost dari sisi mereka punya interest income. Mhm. So itu kita lihatnya in the short term, medium term itu bakal positif. Nah kedua Oke. sebenarnya kita suka sebenarnya beberapa kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini kan sebenarnya kasih insentif ya Mas. Salah satunya itu kan adalah KLM namanya. Itu adalah likuiditas, kebijakan likuiditas makroprudensial. Jadi dua sih sebenarnya. Mhm. Pertama adalah kalau seandainya mereka menyalurkan kredit, menurunkan mereka punya bunga kredit gitu ya, Bank Indonesia akan kasih insentif dari giro wajib minimum. Jadi intinya dana yang disetor ke BI nggak usah banyak-banyak banget. Nah, jadi artinya kan Mmm. ada dana yang dipakai buat spending buat dikasih dari sisi kredit gitu ya. Nah, itu Oke. positif. Kedua adalah buat sektor tertentu itu juga dikasih insentif dari sisi GWM-nya juga. Nah, cuman sebenarnya investor ekspektasinya lebih besar lagi. Karena mereka harapkan kalau bisa nih BI kasih insentif di GWM-nya aja. Jadi bukan yang modelnya kayak likuiditas makroprudensial, Mhm. cuman langsung kasih dari sisi GWM-nya, jadi setorannya langsung bisa di disburse gitu. Cuman dari Mhm. situ pun sebenarnya kita ngelihat gitu ya, artinya adalah kalau seandainya bank sentral udah pangkas suku bunga sampai 150 basis point, bank-bank ini udah mulai berani untuk menurunkan suku bunga dasar kredit. Kan yang penting kan itu kan Mas, transmisi kebijakan moneter kan. Nah, jadi Mhm. kalau seandainya transmisi kebijakan moneternya jalan, harusnya bakal positif buat banks karena appetite orang buat pinjam kredit itu harusnya meningkat, Mas Yan. Oke, kalau kita ngomongin soal tahun 2025, sepanjang tahun 2025, ini kan didominasi oleh aksi jual asing di emiten big banks begitu. Analisis Anda seperti apa? Sebetulnya ini asing kemana sih di sepanjang tahun 2025 ini? Sektor apa yang lebih disukai oleh asing di tahun ini? Iya, jadi asing ini kan sebenarnya kayak ya salah satu pertimbangan paling utama kan mereka akan cari pertumbuhan ya. Mana beberapa sektor yang sebenarnya secara growth itu masih tumbuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu dari sisi foreign, itu appetite-nya beberapa sektor yang mereka lumayan favor itu adalah gold related business gitu ya. Kalau kita lihat kayak contohnya beberapa saham BRMS, Archie gitu ya. Karena mereka ngelihat Indonesia itu salah satu gold producer juga. Kalau kita lihat beberapa emiten juga tumbuhnya sangat tinggi di atas rata-rata, harganya naik, harga emas naik. Kalau kita lihat dari sisi volume pun mereka meningkat signifikan gitu ya. Jadi kelihatan appetite mereka yang masih ada pertumbuhan, Mas. Jadi itu Mhm. salah satunya adalah sektor komoditi seperti gold. Kedua, mereka juga sebenarnya favor ya, salah satunya konglomerasi gitu ya. Karena Mhm. konglomerasi ini terlepas dari kita lihat konglomerasi ini kan ada faktor retailsnya juga kan. Jadi ada Mhm. faktor korporasi sebenarnya di dalam gitu ya. Cuman indirectly akhirnya kan bobot saham-saham konglomerasi itu jadi meningkat signifikan. Artinya adalah secara secara kita ngomongnya passive investment ya. Jadi bobot mereka pasti besar. Nah, bank atau misalnya kayak investor luar, biar mereka nggak ketinggalan mereka punya portofolio, mereka pasti akan taruh di konglomerasi gitu. Jadi Mhm. konglomerasi itu juga jadi salah satu fokus dari sisi foreign darling. Sampai Mhm. sebenarnya kita ketiga ngelihat yang trennya lumayan kelihatan gitu ya positif, itu adalah contohnya poultry related business. Karena saham-saham ayam ini kan udah naik lumayan banyak gitu ya, kebijakannya didukung dari pemerintah, anggaran dinaikin dari 70 triliun ke 300 triliun gitu. Itu harus yang akan dorong dari sisi performance dan juga fundamentalnya. Oke. Jadi tiga sektor itu sih yang sebenarnya jadi appetite dari sisi foreign ya, Mas. Oke, gold dan juga tadi konglomerasi begitu yang mencuri perhatian dari asing begitu. Kita kembali ke big banks begitu. Tadi saya sempat membacakan ada kado akhir tahun dari big banks ini untuk para investornya yaitu berupa dividen interim dalam waktu dekat. Meskipun beberapa memang yang akan dibayarkan di bulan Januari. BMRI juga untuk akhirnya ini memberikan dividen interim setelah bertahun-tahun absen. Apakah ini akan menjadi pengaruh terhadap kinerja saham big banks dalam waktu dekat? Iya, itu harusnya sih positif sih Mas. Maksudnya ini typically yang biasanya bagi dividen interim itu kan biasanya BCA ya. Cuma kalau lihat itu sekarang state owned banks, BUMN itu udah bagi dividen. Itu atraktif sih. Jadinya nggak cuman di full year doang, cuman di tengah-tengah juga ada dividen. Harusnya sih positif ya, Mas Yan ya. Plus Mhm. juga beberapa bank juga sebenarnya sudah mempertimbangkan ada rencana untuk buyback. Jadi mereka udah di-approve dari RUU PSLB luar biasa, udah di-approve. Nah, itu harusnya bisa jadi katalis positif juga ya. Jadi Mhm. dividen karena kalau kita ngomongin secara average gitu ya.
banks tuh secara yield itu kan berarti kan adalah dividen dibagi sama harga sahamnya gitu ya. At least Mhm. mereka masih bisa kasih di atas 5%. Dan itu masih lebih tinggi dibandingkan deposito yang kita terima sekarang gitu. Oke. Jadi harusnya dengan attractiveness 5%, bahkan ada beberapa banks yang bisa ngasih secara yield itu bisa sampai 10%, Mas. Mhm. Nah, pertanyaan adalah apakah banks masih bisa kasih dividen seperti sebelumnya? Harusnya lebih gede. Mhm. Karena kalau kita lihat itu kan porsi structure dari kepemilikan bank sekarang ini kan udah kalau dulu kan kita lihat ada pemerintah Indonesia, sekarang ada Danantara. Kita tahu bahwa Danantara ada kebutuhan dari sisi liquidity. Salah satunya adalah buat investment. Jadi mereka pasti akan maintain dari kebijakan dividen payout ratio-nya. Mhm. Kita masih bisa lihat tuh akan tinggi sih, Mas. Jadi payout Oke. ratio dari itu bisa sampai 70%. Nah, jadi artinya adalah dividen kita masih bisa lihat di angka yang tinggi. Mhm. Nanti sampai full year akhir tahun ya. Mhm. Nah, jadi itu harusnya bakal positif juga sih, Mas Yan, buat ke sektor perbankannya. Oke, berarti juga harapan para investor, terutama di perbankan terkait dengan dividen tadi, bahwa juga ada hubungannya dengan Danantara, yang kemungkinan payout ratio-nya juga tadi di angka-angka yang memang cukup menjanjikan, terkait juga dengan bagi hasil terhadap para investor. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Kepala Riset Panin Sekuritas, Nico Lawrence. Sama Sehat Mas selalu. Yan.